Maxon Wu, si tabib ajaib. Bab 63, serangan balik dimulai. Horton datang ke pintu, memberi perintah dan Zen dibawa masuk. Dia masih terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak, tapi dia bisa memutar matanya dan menatap Maxon dengan ganas. Maxon berjalan ke sana, mengulurkan tangannya dan menekan tubuhnya beberapa kali sampai membuat Zen berteriak dan melompat. Dia berkata dengan marah, "Aku belum selesai denganmu." Diam. Wajah Horton masam, dasar si bodoh. Tuan Maxon adalah master alam ki, apa kamu bisa mengalahkannya? Kamu bisa bertahan hidup saja karena dia menghargaiku. Zen terkejut, master alam ki. Bagaimanapun juga, dia adalah putra Horton, tentu tahu apa yang dimaksud alam ki. Dia menatap Maxon dan bertanya dengan terkejut, "Kamu masih begitu muda sudah masuk ke alam ki?" Horton mendengus, "Bodoh. Sekarang ceritakan apa yang terjadi." Zen kemudian menceritakan semuanya. Mendengar keluarga Gong mengatakan tentang menganiaya wanita di jalan, Maxon menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Keluarga Gong tak masuk akal. Tujuannya adalah untuk membuat Tuan Muda Zhang marah dan membuat konflik di antara kita berdua." Horton sudah berpengalaman, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, kemudian dia melambaikan tangannya, "Keluar kalian." Dalam sekejap, hanya Maxon dan Horton yang tersisa di ruangan itu. Horton memberi hormat pada Maxon dan berkata, "Masalah ini karena Zen tidak tahu apa-apa dan dimanfaatkan oleh orang lain. Maxon, tolong maafkan dia." "Gampang. Aku bisa melihat kalau Kak Horton adalah orang yang cerdas. Anggap saja masalah ini sudah selesai," kata Maxon. "Bagaimana kamu bisa memiliki konflik dengan keluarga Gong?" tanya Horton. Maxon menceritakan masalah ayahnya ditabrak sampai mati dan kelakuan keluarga Song dan keluarga Gong. Setelah Horton mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Hehe, ini adalah jalan buntu yang keluarga Gong cari sendiri." Begitu Hubert meninggal, masalah ini seharusnya sudah berakhir. Tapi keluarga Gong tidak ingin melepaskannya, jadi aku hanya bisa mengambil tindakan, kata Maxon. "Aku sebagai orang luar tidak bisa mengatur masalahmu. Meskipun keluarga Gong hanya keluarga kaya kelas 2, mereka cukup hebat dan tidak mudah untuk menghancurkannya," kata Horton. Maxon menatapnya dan bertanya, "Kak Horton, apa maksudmu?" "Aku bisa menjadi pendamai untuk kalian berdua. Mari kita duduk bersama, katakan semuanya dengan jelas dan menghapus masa lalu." "Bagaimana menurutmu?" kata Horton. Maxon menggelengkan kepalanya, "Aku sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Orang seperti ini, bahkan jika aku ingin berdamai dengan mereka 100 kali, mereka tetap tidak bersedia." Melihat bahwa dia tidak mendengarkan, Horton hanya bisa berkata, "Oke, kalau begitu, terserah kamu saja." "Oh iya. Jika kamu punya waktu, silakan datang bertamu ke Villa Zhang di Kabupaten Qiuming." Tak lama setelah Horton pergi, Anderson tiba. Dia datang bersama Ferdi, si ketua tim. Ferdi menatap Maxon dengan heran dan sikapnya menjadi lebih sopan. Menurutnya, orang yang mampu mengalahkan putra Horton dan anggota tubuhnya masih lengkap, orang ini tidak sederhana. "Adik, apakah kamu baik-baik saja?" Anderson berkeringat karena dia berlari ke sana. Maxon tersenyum sedikit, "Tidak apa-apa."
Kakak Anderson, ayo. Ayo pergi ke tempatmu. Ferdi buru-buru berkata, maaf, aku juga pengurus urusan resmi. Bisa kita berteman? Anderson buru-buru berkata, Kak, ini adalah Ferdi, kapten tim penangkapan dan orangnya baik. Maxson mengangguk, Kapten Ferdi, aku sudah lama mendengar tentangmu. Ferdi tertawa, haha. Kakak Maxson, kamu adalah teman Tuan Anderson, jadi kamu bukan orang luar. Nanti kalau ada masalah, cari aku saja. Aku tidak akan pernah menolak jika aku bisa melakukannya. Ketika keluar dari tim penangkapan, Anderson langsung mendapatkan telepon dari keluarga Gong, tapi dia tidak menjawabnya dan langsung menekan tombol matikan panggilan. Kemudian dia mencibir, otak keluarga Gong ada masalah ya. Dikasih jalan yang baik tidak mau, ingin cari mati. Dia sangat marah. Anderson juga dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Jika keluarga Gong melakukan ini, mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Maxson tidak berbicara apa-apa lagi setelah masuk ke dalam mobil. Ketika tiba di kediaman Anderson, dia berkata, apakah kamu mendapatkan sampel obat yang aku suruh ambil? Anderson tersenyum dan berkata, hehe. Aku sudah mendapatkannya. Dia melambai dan anak buahnya membawa sebuah kotak ke meja. Ada beberapa botol cairan obat di dalamnya, sepertinya ini sampel yang diambil dari laboratorium, karena barang ini belum diproduksi. Maxson mengambil cairan obat, menciumnya dan menutup matanya. Setelah setengah menit, dia berkata, ini semua bahan obat yang umum, hanya satu yang langka. Mata Anderson membelalak, kamu bisa mengenalinya hanya dengan menciumnya. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa memberi pelajaran pada keluarga Gong? Bukankah keluarga Gong berinvestasi di mana-mana untuk membuat resep? Aku akan membuatnya kehilangan uang dan tidak mendapatkan obat juga, kata Maxson. Mata Anderson berbinar, bagaimana cara melakukannya? Katakan padaku. Aku akan mengikutinya. Kamu minta orang untuk mengambil beberapa bahan obat terlebih dahulu. Aku ingin meracik obat langsung di sini. Selain itu, minta orang untuk mendapatkan beberapa alat lagi, satu mesin sentrifugal, satu mesin penggiling halus, beberapa gelas kimia dan tabung reaksi, kata Maxson. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, jika dia belum mengajukan paten, maka kamu ajukan paten itu dulu. Mengajukan paten untuk obat racikan memakan waktu yang lebih lama dan memerlukan eksperimen farmasi, kita tidak bisa mendapatkan ini dalam waktu yang singkat, kata Anderson. Tidak masalah, lakukan saja. Juga, atur orang untuk membeli bahan obat ini dalam jumlah besar di seluruh negeri. Obat ini dapat disimpan untuk waktu yang lama setelah dikeringkan, kata Maxson. Kak, ini obat apa? Tanya Anderson. Maxson menulis namanya di secarik kertas, namanya Dendrobium candidum, yang bisa dibuat menjadi Dendrobium catenatum. Obat ini hanya dibudidayakan di beberapa ibu kota dan hasil per tahun hanya bisa mencapai 20–30 ribu ton. Harga belinya sekitar 70–80 Rp per kilo. Cepat siapkan dana untuk membeli dalam jumlah besar. Anderson diam-diam menghitung dan berkata dengan terkejut, ini cukup mahal juga ya. Jika 30 ribu ton, bukankah itu sekitar 5 miliar Rmb? Dendrobium candidum digunakan di banyak resep dan digunakan di seluruh negeri.
Selama kamu bisa membeli 30 hingga 40% dari jumlah produksi, harganya akan melambung, kata Maxon. Anderson mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menyiapkan 5 miliar RMB, membeli bahan obat dan membangun pabrik. Kamu juga bisa menandatangani kontrak dengan petani obat. Nanti, semua obat mereka akan dijual padamu dengan harga pasar. Sejauh yang aku tahu, area produksi Dendrobium candidum terkonsentrasi di 2 atau 3 tempat dan tidak sulit untuk didapatkan, kata Maxon. Anderson menggaruk kepalanya dan berkata, Kak, apakah hal ini terpercaya? Bagaimanapun, dia harus bertanya dengan jelas jika ingin menginvestasikan semua kekayaannya. Maxon menepuk pundaknya dan menjawab, jangan khawatir, berdasarkan pengalamanku, resep ini memiliki efek tertentu. Jika aku meningkatkannya, aku bisa meningkatkan efeknya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Anderson tersentak dan segera berkata, oke. Aku akan segera melakukannya. Setelah mendapatkan obatnya, Maxon mengekstrak bahan aktif dengan bantuan mesin sentrifugal dan mesin penggiling halus, kemudian memperbaikinya dengan idenya sendiri. Pukul 3 sore, botol ramuan pertama yang dia buat berhasil, dia langsung menyesap obat itu, lalu memejamkan mata untuk merasakan kekuatan ramuan itu. Dia dengan cepat mengerti kekuatan obat ini dibagi menjadi berapa bagian dan jalur gimana yang digunakan. Ya, obat ini memiliki manfaat besar untuk kardiovaskular dan cerebrovaskular, dapat mengurangi lipid darah, memperbaiki pembuluh darah, mengurangi risiko stroke, pendarahan otak dan penyakit jantung koroner. Maxon sangat senang, pasti akan bermanfaat bagi dunia. Kamu bisa memproduksinya dengan tenang. Anderson bersemangat, tapi juga cemas. Kemudian dia berkata, Kak, aku mengumpulkan bahan obat dan membuka pabrik. Danaku sangat terbatas. Sekarang, dia paling banyak bisa mengeluarkan 5 miliar RMB. Jika mau lebih, dia tidak punya uang lagi, kecuali dia menjual tanah dan menjual rumah. Maxon berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membantumu mendapatkan investasi. Mata Anderson berbinar, oke. Siapa itu? Aku belum yakin, aku mau tanya dulu, kata Maxon. Dia segera menelepon Clarice dan bertanya, ada bisnis yang menguntungkan, apakah kamu mau bergabung? Clarice berkata dengan senyum, Kak, bisnis apa yang menguntungkan? Berapa lama periode pengembaliannya dan perlu berapa banyak modal? Maxon berkata, modalnya sekitar 3 miliar RMB, periode pengembaliannya sekitar 1 tahun. Jadi kamu bisa memilih memegang saham atau mendapatkan bunga, lalu bunganya adalah 20%. Sebenarnya keuntungan 20% tidak lagi rendah. Clarice pun berpikir lalu berkata, kakakku membiarkanku investasi, pasti tidak akan rugi. Aku keluar 3 miliar RMB untuk investasi. Maxon menjawab, baik, besok siang aku akan pergi ke Yunjing untuk membahas masalah ini secara detail. Setelah Clarice menyepakatinya, dia pun berkata, Kak, apa kamu masih ingat tentang White Dragon Bay? Maxon menjawab, apa sudah ada hasilnya? Clarice berkata dengan senyum, sama seperti yang kakak katakan. Simon sudah cacat, ku dengar dia muntah darah, sekarang masih berbaring di dalam ruang ICU. Mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Maxon tersenyum dingin, itu karena dia tidak tahu diri. Clarice berkata, Kak,
Sekarang aku dan Kenneth sudah mengambil alih semua villa Taikang. Sekarang penjualan villa sangat laris, mungkin dana akan kembali sekitar dalam waktu 2 bulan. Maxon mengangguk, baik. Setelah menutup telepon, Maxon bertanya pada Anderson, apa 3 miliar RMB cukup? Anderson mengangguk, cukup. Maxon berkata, lawan adalah keluarga Tang dari Yunjing, temanku. Berapa banyak saham yang dia dapat kalau menginvestasi 3 miliar RMB? Anderson berkata dengan senyum, temanmu ya, kalau begitu tidak boleh membiarkannya rugi, aku memberinya 30%. Kemudian memberikanmu 10%. Maxon berkata dengan senyum, aku juga tidak mau mengambil dengan gratis. Begitu uang 500 juta RMB Kenneth sudah ditransfer, aku akan mentransfer ke kamu. Anderson berkata, kalau kamu menginvestasi 500 juta RMB, maka aku akan memberimu saham 10%, jadi kamu mengambil 20%, aku mengambil 50%. Maxon tidak keberatan karena dia merasa Anderson sangat pandai mengatasi masalah. Lalu Anderson berkata, baik, aku akan berjanji mengembalikan modal itu dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, dia menuliskan resep dan proses persiapan, lalu diserahkan kepada Anderson untuk disimpan. Malamnya, Anderson mentraktir Maxon, bahkan mengutus orang untuk mengundang Angel dan Gary kemari. Setelah melihat wajah cantik Angel, Anderson pun tercengang sambil bertanya, bro, siapa wanita ini? Maxon tidak menjawab, tapi Angel malah berkata, adiknya. Anderson tertawa, bro, ternyata kamu ada 2 adik ya. Maxon melihat Angel tanpa menjelaskan apapun, hanya berkata, namanya Angel. Angel tidak menghiraukan Anderson, dia hanya makan sayuran di meja, lalu mencicipi birnya. Tapi, dia tampaknya tidak suka sehingga mengerutkan kening. Setelah kenyang, Angel bertanya, kenapa kamu bisa ditangkap orang, siapa yang menangkapmu? Maxon baru teringat dan berkata, aku sudah tidak apa-apa. Tapi, apa rencanamu selanjutnya? Maxon melihatnya dan tiba-tiba berkata, coba tunjukkan cara latihan pedangmu padaku. Sebelumnya, dia ingin melihat ilmu pedang Angel, tapi sekarang dia baru ada kesempatan ini. Angel berdiri, lalu dia melirik Anderson dan Gary, boleh, biarkan mereka pergi. Anderson berdiri sambil memerintah, baiklah, kami akan menghindar dulu. Kemudian dia menarik Gary kembali ke kamar. Sedangkan Angel adalah adiknya Maxon, jadi harus memberinya muka. Di dalam halaman, Angel mengeluarkan pedang panjang. Seketika auranya berubah, lalu niat membunuh yang kuat memenuhi tempat ini dan membuat orang merasa takut. Bab 64, orangnya sangat cantik, jurus pedang juga sangat kejam. Angel bergerak seperti sambaran petir merah. Sekarang aura pedang membuat Maxon merinding, jadi dia segera mengeluarkan reikinya untuk melindungi dirinya agar tidak dilukai oleh pedang. Maxon memiliki mata yang visi dinamisnya sangat kuat. Sayap nyamuk yang mengepak 5 hingga 600 kali per detik pun bisa dilihat dengan jelas olehnya, tapi pedang Angel seolah-olah lebih cepat. Ketika dia menggunakan pedang, energi di tubuhnya mengalami perubahan dengan jalur yang aneh, tapi jalur ini melibatkan meridian sekunder. Bisa-bisanya dia telah melancarkan semua saraf meridian sekundernya. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Jurus yang dilatih Angel adalah jurus pedang 9 langkah, gerakannya tidak rumit,
tapi kekuatan setiap gerakannya bisa membunuh Maxon dengan mudah. Apakah ini kekuatan master yang sebenarnya? Maxon tercengang, tapi ketika dia merasa saraf di tubuhnya sudah dilancarkan. Sebelum dia melatih pelatihan napas, dia tidak akan bisa menerima pukulan dari Angel. Jangankan dia, meskipun Grandmaster yang melawan Angel, juga akan mati. Setelah menunjukkan jurus pedang 9 langkah, Angel pun menyimpan pedangnya lalu bertanya, "Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas?" Maxon mengangguk, "Sudah. Tapi aku tidak bisa melakukannya karena kultivasiku tidak setinggimu." Angel tersenyum, "Guruku saja tidak mengerti dengan jurus pedang, tapi bisa-bisanya kamu mengerti dengan jurus pedang ini. Kamu sungguh hebat." Ini kedua kalinya dia mengatakan Maxon hebat. Maxon memberi isyarat padanya agar dia kemari dan berkata padanya, "Jurus pedangmu membuat orang merasa ingin melihat lagi. Kamu seharusnya belum menggunakan seluruh kekuatanmu." Angel mengangguk, "Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku takut akan melukaimu." Maxon memutar bola matanya ke atas. Awalnya dia mengira dirinya sangat hebat, tapi setelah dibandingkan dengan Angel, dia baru tahu jarak mereka sangat jauh. Angel berkata, "Masih ada satu alasan, yaitu jurus yang aku latih adalah jurus pedang listrik. Jurus ini hanya bisa mengerahkan kekuatannya setelah mencapai alam kesadaran, setidaknya harus mencapai alam bawaan baru bisa mengerahkan semua kekuatannya." Maxon pun mengerti, ternyata kultivasimu belum cukup ya. Angel mengangguk, "Guruku bilang tubuhku berbeda dengan orang lain, kalau usiaku sudah tiba, maka kultivasiku juga tiba." Maxon pun tercengang, dia melirik Angel lagi dengan mata tembus pandangannya. Lalu, dia menyadari kalau tubuh Angel memang berbeda dengan orang lain. Meridian sekunder alam bawaan sudah terbuka, bahkan meridian tersier sudah terbuka sebagian. Apa ini tulang dewa? Maxon kepikiran dengan satu macam fisik. Fisik semacam ini adalah fisik yang cocok untuk praktisi karena saat makan dan tidur saja bisa mencapai terobosan tingkat. Benar-benar fisik yang hanya akan muncul setiap 300 tahun. Dalam sejarah, di dinasti yang berdiri 3 hingga 400 tahun hanya akan muncul seorang tulang dewa. Seperti Neonzang di akhir dinasti Ming, lalu Master Dharma yang mendirikan kuil Duchan di awal dinasti Tang, kemudian Evan Chu di akhir dinasti Qin. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki tulang dewa. Angel masih muda, kalau dia sudah lebih dewasa, maka semua meridian tersiernya akan terbuka, dengan begitu kultivasinya akan meningkat cepat. Selain terkejut, dia pun penasaran dengan siapa gurunya, jadi Maxon bertanya, "Angel, apa gurumu sangat hebat?" Angel menggelengkan kepala, "Guruku tidak sehebatku, tapi dia sangat ketat padaku, jadi aku sejak kecil takut padanya." Maxon mengangguk, "Benar-benar anak malang. Apa yang ingin kamu makan dan kamu main dalam beberapa hari ini, bisa katakan padaku." Mata Angel langsung berbinar, bagaimanapun usianya masih kecil, tentu saja dia juga ingin hidup seperti wanita biasa, jadi dia berkata, "Kalau begitu, kelak aku memanggilmu kakak, sedangkan kamu mengatur makanku dan memberiku uang jajan." Maxon tertawa, "Panggilan kakakmu sungguh untung." Dia membiarkan Angel pergi istirahat, sedangkan dirinya terus melancarkan meridian sekundernya di halaman. Kali ini, dia benar-benar dirangsang oleh Angel sehingga dia ingin segera meningkatkan kultivasinya. Esok paginya,
dia menelepon Bobby. Sebelumnya mereka sudah berjanji akan membesuk Tuan Besar Su, agar Tuan Besar Su bisa membantu mereka bertemu dengan kepala keluarga Su. Pukul 8, Maxon dan Bobby bertemu di sebuah pusat perbelanjaan dekat kediaman keluarga Su. Mereka membeli beberapa hadiah, lalu pergi ke kediaman keluarga Su. Jeffrey sudah menerima telepon dari Maxon, jadi dia sudah menunggu mereka di depan pintu. Ketika mereka berdua turun dari mobil, dia langsung menyambut mereka dan menyapa dengan senyum, "Dick, selamat datang." Maxon berkata, "Kakak ketiga, ini adalah Bobby Zhu selaku wali kota Yunding." Jeffrey mengangguk, lalu berjabat tangan dengan Bobby. "Halo wali kota Zhu, aku sudah lama mendengar namamu, silakan masuk." Hari ini adalah hari reuni keluarga Su, jadi Jeffrey dan ketiga saudaranya datang ke sini bersama dengan keluarga mereka. Di ruang tamu, selain ada Tuan Besar Su, juga adalah Erikson serta dua pria, semuanya berusia 50 tahunan. Salah satu dari mereka pernah melihat Maxon di TV, orang itu adalah orang terhebat di ibu kota, Brian Su. Jeffrey memperkenalkan satu persatu, lalu Brian berdiri dengan cepat untuk berjabat tangan dengan Maxon. "Dr. Maxon, terima kasih banyak. Kamu bukan hanya menyembuhkan penyakit ayahku, juga menyembuhkan penyakit keponakanku. Keluarga Su sangat berterima kasih padamu." Maxon berkata, "Tuan Brian terlalu sungkan, panggil aku Maxon saja. Kedatanganku hari ini untuk memeriksa kondisi Tuan Besar." Kemudian, dia menunjuk ke arah Bobby. "Oh ya, ini adalah seniorku, Tuan Bobby, dia juga orang dari ibu kota. Ketika dia mendengar aku mau datang, dia pun berharap bisa membesuk beberapa orang hebat di ibu kota ini." Maxon tidak mengarang alasan apa-apa. Brian dapat menduduki jabatan tinggi di ibu kota pasti karena sangat pintar, jadi daripada membohonginya, sebaiknya terus terang. Bobby sebagai wali kota tentu saja mengenal Brian, jadi dia segera maju untuk berkata dengan hormat, memberi hormat kepada Gubernur Brian. Biasanya, orang pertama terhebat di kota disebut wali kota, kedua terhebat disebut menteri. Sedangkan di pemerintahan ibu kota, orang terhebat pertama disebut presiden dan orang terhebat kedua disebut gubernur. Mereka hanya mengurus urusan tertentu, tapi memiliki kekuasaan yang besar. Brian tidak merasa tidak senang, hanya mengangguk dan berkata, "Bobby, sebelumnya kita pernah bertemu, aku juga pernah mendengar pidatomu. Kamu memang pegawai yang baik." Bobby berkata dengan gugup, "Terima kasih atas pujian Gubernur Brian, aku hanya melakukan kewajibanku saja." Setelah Maxon memperkenalkan mereka, dia pun tidak mengatur urusan berikutnya. Dia pergi memeriksa kondisi Tuan Besar Su, kali ini Tuan Besar Su sudah pulih dengan baik. Ketika Tuan Besar Su melihat Maxon, dia terus memuji kemampuan medis Maxon sangat hebat. Setelah memeriksa nadi, dia berkata, "Kondisi tubuh Tuan Besar sangat sehat, aku akan membuka beberapa resep obat lagi, lalu obatnya perlu diminum beberapa hari lagi." Jeffrey berkata, "Bro, benar-benar terima kasih." Maxon berkata, "Kakak ketiga jangan sungkan." Mereka berdua datang ke ruang tamu untuk berbincang. Maxon pun bertanya, "Kakak ketiga pernah bertemu dengan master terhebat di ibu kota tidak?" "Siapa?" tanya Jeffrey dengan penasaran. "Horton Zhang," jawab Maxon, lalu dia mengatakan seluk-beluknya. Jeffrey mengangguk, "Horton ini memang hebat,
baju besinya dapat menghadang seranganku, lalu Great Eagle Claw sudah dilatih sampai tingkat tertinggi, sedangkan jurus Hunyunnya sudah mencapai tingkat kelima. Kalau orang ini berhasil menerobos lagi, maka aku bukan lagi lawannya. Tidak ada konflik dengannya, termasuk sangat beruntung. Maxon mengangguk, putranya baik-baik saja, kami juga tidak ada dendam. Berbicara tentang ini, Maxon pun teringat dengan Fernando, lalu bertanya, jadi bagaimana dengan kemampuan Fernando? Ketika mendengar nama ini Jeffrey pun terdiam sejenak, baru menjawab, orang ini sangat berbahaya. Maxon pun tercengang, apa kakak ketiga pernah melawannya? Jeffrey menggelengkan kepala, meskipun tidak pernah, tapi aku bisa memastikan diriku bukan lawannya. Maxon juga tercengang, apa kultivasinya lebih tinggi? Jeffrey menjawab, Reiki bagai air pasang, jadi kamu pasti menguasai jurus pernapasan yang luar biasa kan? Maxon mengerti maksudnya, maksud kakak ketiga, orang ini memiliki jurus pernapasan yang hebat. Jeffrey mengangguk, benar, kalau dia tidak menguasai jurus pernapasan yang hebat, maka dia tidak bisa mencapai alam bawaan. Fernando mendapatkan jurus pernapasan dari kuil, namanya jurus pernapasan dewa. Jurus ini lebih hebat daripada jurus pernapasanku. Kalau masih berada di alam kesadaran, maka tidak begitu hebat. Tapi, semakin tinggi pencapaiannya, maka jarakku dengannya semakin jauh. Maxon sengaja bertanya, kakak ketiga, apa mendapatkan jurus pernapasan yang hebat begitu susah? Jeffrey tertawa pahit, bukan hanya susah. Jurus pernapasanku ini dimohon dari Formless Master, itu pun aku harus memohon 3 hari 3 malam di depan kediamannya. Demi jurus pernapasan ini, aku melayaninya selama 3 tahun. Sekarang asal dia membutuhkanku, aku harus segera ke sana untuk menerima perintahnya. Maxon sangat kaget, kepentingan jurus pernapasan ini benar-benar di luar ekspektasinya. Jeffrey berkata, jadi, aku tidak akan membandingkan diri dengan Fernando, karena aku sudah kalah dari garis start. Bab 65, pentingnya metode pernapasan. Maxon Wu memiliki metode pernapasan yang unggul, ini adalah harta karun baginya, dia tidak dapat dengan mudah menunjukkannya kepada orang-orang, jadi dia hanya bisa mengatakan, mungkin kakak ketiga bisa menguasai metode pernapasan yang lebih hebat di masa depan. Jeffrey Su tersenyum, semoga saja. Ngomong-ngomong, saudaraku, kakak tertuaku ingin meminta bantuanmu. Meminta tolong. Maxon Wu berkata, apa yang bisa aku lakukan sehingga kakak tertua Su ingin meminta bantuanku? Jeffrey Su menepuk pundaknya, keterampilan medismu adalah talenta terbesarmu. Kakak tertuaku sedikit pemalu, jadi aku menanyakannya padamu terlebih dulu. Seorang lelaki tua di Beijing sakit parah, dan dokter kekaisaran berkata dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Tetapi lelaki tua itu memiliki status tinggi dan pernah menjadi pilar dinasti di negara ini. Entah berapa banyak orang yang bergantung padanya. Oleh karena itu, kakak tertuaku ingin kamu melihatnya. Lebih bagus lagi kamu punya solusi. Namun jika tidak ada jalan lain, itu juga tidak menjadi masalah. Maxon Wu berkata, tentu saja, masalah kakak tertua Su juga merupakan masalah kakak ketiga, aku harus membantu. Jeffrey Su sangat senang dan berkata sambil tersenyum, oke, sungguh menarik. Ketika mereka kembali ke aula, Maxon Wu menemukan bahwa Brian Su dan Bobby Zhu sedang asik berbicara.
Bobby Zhu tidak lagi gugup, mereka sedang mendiskusikan perkembangan kota Yunding. Begitu Yefri Su masuk, dia berkata, "Kakak tertua, saudara Wu bersedia untuk melihat Guru Zhao." Brian Su buru-buru berkata, "Saudara Wu, terima kasih. Guru Zhao akan datang ke ibu kota provinsi untuk tinggal minggu depan. Ini adalah kampung halamannya. Nanti aku akan mengunjunginya. Kamu bisa pergi bersamaku kalau begitu." Maxon Wu mengangguk, "Kakak tertua Su, beritahu aku saja nanti." Brian Su mengangguk dan berkata, "Aku mendengar bahwa Bobby akan dipindahkan ke Yamen. Orang-orang di kantor personalia tidak pandai menangani urusan dan tidak tahu bagaimana mengenal bakat orang dengan baik. Aku akan mengadakan pertemuan nanti untuk menegosiasikan ulang pengaturan kerja Bobby. Posisi asisten kota di ibu kota provinsi masih kosong. Aku pikir kemampuan kerja Bobby sangat baik, jadi aku dapat memberikan pekerjaan yang tepat untuknya." Sangat jelas bahwa Brian Su ingin meninggalkan kursi asisten kota ibu kota provinsi ke Bobby Zhu dan langsung mempromosikannya untuk naik jabatan. Dari tingkat departemen ke tingkat wakil provinsi. Bobby Zhu terkejut sekaligus senang, dia buru-buru berkata, "Bobby akan bekerja keras dan tidak mengecewakan asisten kota Su." Maxon Wu juga terkejut. Dia tahu bahwa pemimpin kota ibu kota provinsi bukanlah posisi biasa. Brian Su harus berusaha keras untuk membiarkan Bobby Zhu duduk di posisi ini. Setelah beberapa patah kata, keluarga Su ingin Maxon Wu dan Bobby Zhu tinggal untuk makan malam. Tentu saja, Maxon Wu tidak bisa tinggal. Dia harus pergi ke Yunjing sehingga mau tidak mau berpamitan. Dia pergi, tapi Bobby Zhu tidak. Brian Su jelas harus memberinya nasihat. Maxon Wu meninggalkan ibu kota provinsi. Gary Fang mengemudi, dia dan Angel bergegas ke Yunjing. Pergi ke Yunjing untuk bertemu Clarice Tang, lalu pergi ke selatan. Pada saat yang sama, dia juga ingin berbicara secara rinci tentang berinvestasi di Anderson Lee. Jaraknya sekitar 500 km dari ibu kota provinsi ke Yunjing, dan butuh waktu 5 jam untuk berkendara, perjalanan yang jauh. Maxon Wu bertanya tentang pengalaman hidup Angel. Ingatan Angel sebelum usia 5 tahun tidak terlalu jelas. Dia bilang dia pernah punya rumah dan sering memimpikannya orang tuanya dalam mimpinya. Guru Angel adalah seorang wanita. Menurut Angel, dia berusia 40-an dan terlihat sangat cantik. Dia dibesarkan oleh gurunya dan gurunya bahkan mengajarinya seni bela diri. Sepanjang jalan, Maxon Wu memiliki pemahaman mendalam tentang Angel dan tahu bahwa dia adalah anak yang cukup menderita. Dia yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh gurunya. Selain itu, dari kecil hingga besar, dia menerima pelatihan paling sulit dan menjadi pedang listrik yang mengerikan. Pedang listrik ini adalah salah satu keterampilan unik tertinggi seni bela diri. Guru Angel mengatakan bahwa Angel adalah orang kedua yang berlatih pedang listrik dalam 100 tahun. Angel juga belajar sesuatu tentang Maxon Wu. Dia mulai memanggil Maxon Wu dengan Kak Maxon dan tidak lagi memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Sudah lebih dari pukul 3 sore ketika mereka tiba di Yunjing. Mobil melaju ke halaman besar dengan bangunan antik. Ini adalah tempat di mana keluarga Clarice Tang tinggal, dan ini pertama kalinya Maxon Wu datang. Harley Tang dan Clarice Tang datang ke pintu untuk menemui mereka. Harley Tang tersenyum dan berkata, "Maxon Wu, akhirnya kamu datang. Aku sudah menantikan hari ini datang." Maxon Wu tersenyum dan berkata, "Paman Tang, maaf membuatmu menunggu."
Melihat seorang gadis turun dari mobil, Clarice Tang menyapu matanya yang indah dan bertanya, siapa adik perempuan ini? Maxon Wu, namanya Angel, adikku. Clarice Tang berkata sambil tersenyum, ternyata kamu punya dua adik perempuan. Maxon Wu diundang masuk, Angel duduk di sampingnya dan tidak berbicara, dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Clarice Tang melihat bahwa dia cantik dan mempesona, jadi dia mendekat dan berkata, Angel, aku punya banyak pakaian indah, kamu pasti sangat cantik jika memakainya, apakah kamu ingin memilih beberapa? Angel sangat lugu, begitu dia mendengar tentang pakaian yang indah, matanya langsung berbinar, oke, terima kasih. Clarice Tang tersenyum dan berkata, namaku Clarice Tang, kamu bisa memanggilku Kak Clarice. Angel mengangguk dan mengikuti Clarice Tang ke kamarnya. Ini adalah ruangan besar yang ia tinggali sendiri, deretan lemari pakaian penuh dengan semua jenis pakaian, yang sebagian besar tidak dipakai. Clarice Tang memintanya untuk memilih yang mana yang dia suka, dan kemudian keluar untuk menemui Maxon Wu. Dia berkata dengan positif, besok pagi, kita akan terbang ke bagian selatan, kurang lebih akan memakan waktu sekitar 2 jam di perjalanan. Maxon Wu tahu sedikit tentang Harley Tang yang dijebak, dia bertanya, berapa banyak kerugian Paman Tang saat itu? Harley Tang tampak malu dan berkata, aku menginvestasikan 1 miliar yuan dan kehilangan 8 atau 900 juta yuan. Clarice Tang menambahkan, lebih tepatnya 915 juta yuan. Mata Maxon Wu melebar, menginvestasikan 1 miliar yuan dan merugi 900 juta yuan, benar-benar hanya Paman Tang yang bisa. Dia bertanya lagi, apakah kalian pergi ke sana untuk mendapatkan kembali apa yang hilang? Clarice Tang mengangguk, hal ini jelas sudah diatur oleh Jade King, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Selain itu, aku juga ingin berinvestasi dalam sekumpulan batu giok, jadi aku membawa 2 miliar yuan kali ini. Harley Tang berkata, Jade King selalu memonopoli batu giok kelas atas. Kali ini, dia juga ingin menipu dan menyimpan sejumlah barang kelas atas. Clarice Tang, semua uang yang digunakan kali ini adalah dana pribadi ayah dan aku. Aku akan memberikan 30% dari keuntungan untuk Kak Maxon. Jantung Maxon Wu melonjak, jika dia menghasilkan 1 miliar yuan, bukankah dia bisa mendapatkan 300 juta yuan? Dia segera berkata, kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Haha, Harley Tang tertawa, Maxon Wu, aku tahu keahlianmu. Kita akan mencapai kesuksesan kali ini. Clarice Tang sangat tenang dan berkata, ayah, kali ini kita harus stabil, lebih baik tidak menghasilkan uang daripada kehilangan uang. Aku mendengar bahwa Jade King memiliki banyak trik, jangan sampai kita tertipu. Maxon Wu tidak memahami Jade King, jadi dia bertanya tentang situasinya. Clarice Tang memberitahunya bahwa Jade King memiliki hubungan yang kuat dengan para panglima perang Myanmar, sehingga dia bisa mendapatkan batu mentah terbaik. Gelar Jade King telah diturunkan selama 3 generasi. Pemimpin keluarga saat itu adalah Tyson Sue, yang mendominasi bagian selatan. Batu giok keluarga Sue bernilai lebih dari 100 miliar yuan, tidak termasuk sejumlah besar real estate dan tambang yang diinvestasikan oleh keluarga Sue. Diperkirakan secara konservatif bahwa keluarga Sue memiliki nilai aset bersih lebih dari 200 miliar yuan dan merupakan keluarga terkaya nomor 1 di bagian selatan.
Selain itu, keluarga Sue telah membesarkan sekelompok ahli bela diri yang mencari uang secara legal maupun ilegal, dan menginjakkan kaki di beberapa industri yang gelap. Misalnya, keluarga Sue memonopoli serangan terus-menerus terhadap kasino dan bank ilegal. Keluarga Sue bisa berdiri, karena pertama, keluarga Sue memiliki hubungan yang baik dengan Myanmar, dan kedua, relasi keluarga Sue dan pemerintah daerah sangat terikat. Ketika pemerintah daerah meminjam uang, hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah bank, melainkan keluarga Sue. Bahkan sepertiga jalan tol di bagian selatan dibangun dengan uang keluarga Sue. Oleh karena itu, keluarga Sue berhak mengoperasikan jalan tol ini selama 30 tahun, dengan bunga setiap tahun, dengan pendapatan puluhan miliar yuan. Karena itu, Jadeking memiliki nama lain, yang disebut Provinsi Sue. Yaitu berarti setengah dari provinsi itu milik keluarga Sue. Bersambung.